Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Saleh Rantari Lukas Bane, NIM 18504-158. Saya mahasiswa pendidikan matematika Universitas Negeri Manado. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mata kuliah pemodelan matematika yang bertujuan untuk memenuhi tugas akhir dari dosen saya. Namun sebelum itu, jangan lupa like, comment, and subscribe. Tak perlu berlama-lama, kita akan mulai materinya. Baiklah, kita tiba dalam materinya. Dan materi yang saya ambil pada kesempatan kali ini yaitu model pertumbuhan populasi satu spesies dengan tundaan waktu diskrit. Model pertumbuhan populasi adalah model matematika yang menggambarkan pertumbuhan populasi. Salah satu model pertumbuhan populasi adalah model pertumbuhan logistik. Dengan menggunakan asumsi kaidah logistik bahwa pada masa tertentu jumlah populasi akan mendekati titik kesetimbangan. Untuk menganalisis masing-masing titik kesetimbangan, dilakukan proses linearisasi. Proses linearisasi dilakukan di persekitaran titik kesetimbangan dengan menggunakan prosedur perturbasi. Pada proses perturbasi ini, parameter perturbasi yang digunakan sangat kecil, yaitu antara 0 dan 1, sehingga akan mengakibatkan sangat dekat dengan titik kesetimbangan. Pada titik kesetimbangan ini, jumlah kelahiran dan kematian dianggap sama, sehingga grafiknya akan mendekati konstan. Model pertumbuhan populasi adalah model matematika yang menggambarkan pertumbuhan populasi. Menurut Yulianti, ada beberapa model pertumbuhan populasi. Di antaranya adalah yang pertama, model diskrit. Model yang menggambarkan pola pertumbuhan populasi dengan memandang interval waktu pengamatan sebagai variabel yang diskrit. Yang berikut, model eksponensial, yaitu model yang menggambarkan pola pertumbuhan populasi dengan memandang interval waktu pengamatan sebagai variabel yang kontinu. Yang berikut, model pertumbuhan populasi dengan distribusi umur. Model ini membagi populasi dalam kelompok umur dengan memandang setiap kelompok umur mempunyai kontribusi khusus terhadap model populasi. Yang berikut, model logistik. Model pertumbuhan populasi yang mempertimbangkan keterbatasan lingkungan sehingga laju pertumbuhan populasi tergantung pada kerapatan populasinya. Jadi kita model matematikanya yang pertama, model pertumbuhan populasi. Populasi adalah bentuk kumpulan organisme yang paling sederhana pada suatu komunitas karena hanya terdiri dari satu spesies saja. Misalnya, diasumsikan bahwa dalam suatu ekosistem terdapat satu spesies dengan persediaan makanan cukup. Jika NT menyatakan banyaknya populasi pada saat T dengan T lebih dari sama dengan 0, maka Habermas mendefinisikan bahwa laju pertumbuhan populasi pada interval waktu delta T sebagai RT sama dengan NT ditambah delta T dikurangi NT per delta T NT. Jika besar populasi didekati dengan suatu fungsi kontinu terhadap waktu T yang diasumsikan diferensiabel, maka laju pertumbuhan sesaat dinyatakan dengan RT sama dengan limit RT delta T mendekati 0 sama dengan limit NT ditambah delta T dikurangi NT per delta T NT, di mana delta T
mendekati 0 sama dengan 1 per N dN per dt. Berdasarkan persamaan ini, maka yang dimaksud laju pertumbuhan populasi adalah laju pertumbuhan sesaat RT dikalikan dengan banyaknya populasi NT, sehingga dNT per dt sama dengan RT NT. Dalam model ini, laju pertumbuhan RT dianggap bergantung kepada populasi saat itu, sehingga RT merupakan fungsi dari NT. Jadi persamaan 1 dapat dinyatakan sebagai dNT per dt sama dengan RNT. Hubungan antara RT dan NT menurut Verhulst, Peer, dan Reed adalah bahwa laju pertumbuhan dipengaruhi oleh angka pertumbuhan tanpa pengaruh lingkungan yang notasinya dilambangkan dengan bilangan positif A, dan efek naiknya akan angka kepadatan populasi dilambangkan dengan bilangan positif B, sehingga persamaan dNT per dt sama dengan NT A kurang BNT. Yang kedua, model tundaan waktu diskrit. Perubahan populasi di dalam suatu ekosistem tidak selalu mendekati maupun menjauhi kapasitas batas. Hal ini disebabkan individu tidak dapat melahirkan terus-menerus sepanjang hidupnya. Ada beberapa individu yang belum mampu berkembang biak karena memang belum dewasa. Ada juga individu yang tidak mampu berkembang biak karena mandul. Gejala ini merupakan suatu fenomena di mana suatu individu memerlukan tundaan waktu untuk berkembang biak. Menurut Widodo, pada saat populasi melebihi kapasitas batas, angka kematian cenderung lebih besar daripada angka kelahiran, sehingga terjadilah penurunan populasi. Demikian drastisnya penurunan ini, maka menyebabkan populasi turun sampai di bawah kapasitas batas. Berdasarkan persamaan 2, yaitu dNT per dt sama dengan NT A kurang BNT. Laju pertumbuhan populasi bergantung kepada populasi saat itu. Tetapi pada kenyataannya, Purnomo mengungkapkan bahwa sepanjang waktu pertumbuhan, keadaan lingkungan dapat berubah. Beberapa proses biologi yang melibatkan stadium pertumbuhan, keadaan lingkungan yang berubah akan mengakibatkan pertumbuhan akan mengalami penundaan. Waktu tunda ini menyebabkan penurunan populasi, tetapi kemudian terjadi peningkatan. Dengan demikian, maka akan terjadi osilasi pada pertumbuhan populasi. Model laju pertumbuhan populasi seperti ini disembuhkan oleh dN T kurang T, dengan TD adalah waktu tundaan. Kebergantungan ini mungkin berwujud dari beberapa jumlah individu dewasa, jumlah individu yang mandul, kondisi lingkungan pada saat itu, dan lain-lain. Fenomena ini dimodulkan dalam persamaan 1 per NT dNT per dt sama dengan RNT dikurangi TD. Persamaan ini dinamakan sebagai persamaan diferensial tundaan. Berdasarkan persamaan 2, persamaan logistik mode pertumbuhan populasi dengan tundaan waktu, TD dinyatakan sebagai dNT per dt sama dengan NT A kurang BN T kurang TD. Secara analitik, mode pertumbuhan logistik dengan tundaan waktu sangat sulit untuk diselesaikan. Oleh karena itu, memperoleh solusi numerik dan model pertumbuhan logistik dengan tundaan waktu ini
Penyelesaiannya akan digunakan formulasi waktu diskrit. Secara umum, model pertumbuhan populasi satu spesies tanpa tundaan waktu diskrit oleh Habermas didefinisikan sebagai NT ditambah delta T dikurangi NT per delta TN T sama dengan RNT, atau NT tambah delta T dikurangi NT sama dengan R delta T NT. Dengan delta T adalah interval waktu. Selanjutnya pertumbuhan populasi logistik tanpa tundaan waktu diskrit dengan R konstan dinyatakan sebagai NT ditambah delta T dikurangi NT sama dengan R0 delta T NT. Di masa lalu, di mana laju pertumbuhan proporsional dengan banyaknya populasi. Sebagai contoh, bahan makanan yang dibatasi, maka laju pertumbuhan akan menurun. Situasi seperti ini memodelkan pertumbuhan logistik diskrit dengan tundaan waktu sebagai NT ditambah delta T dikurangi NT sama dengan delta T NT A kurang BN T dikurangi TD. Dengan pengukuran dilakukan pada setiap interval waktu delta T. Jadi berdasarkan persamaan 5 ini, apabila T D sama dengan delta akan diperoleh NT ditambah delta T dikurangi NT sama dengan delta N T A kurang BN T kurang delta T, atau N T ditambah delta T sama dengan NT 1 ditambah A delta T dikurangi B delta TN T dikurangi delta T. Untuk menganalisa persamaan 6 ini, diasumsikan suatu populasi NT bertambah secara teratur setiap tahun. Delta T sama dengan 1. Jadi penambahan individu pada area yang diberikan bergantung pada beberapa banyak sumber makanan yang dikonsumsi oleh individu tersebut selama tahun sebelumnya. Untuk menyelesaikan persamaan 6 diperlukan T sama dengan M delta T ditambah NT sama dengan NM delta T sama dengan NM, dengan M sama dengan 1, 2, 3 dan seterusnya, sehingga N1 sama dengan N delta T sama dengan NT, N2 sama dengan N2 delta T sama dengan N1 1 ditambah A delta T dikurangi B delta TN delta T dikurangi delta T. N3 sama dengan N3 delta T sama dengan N2 1 ditambah A delta T dikurangi B delta TN 2 delta T dikurangi delta T. N tak hingga sama dengan N M delta T sama dengan NM tambah 1 dikurangi 1 tambah N 1 ditambah A delta T dikurangi B delta TN M delta T dikurangi delta T. Dengan demikian, solusi dari persamaan 6 dapat dilakukan dengan menggunakan perhitungan numerik sebagai N1 ditambah delta T dikurangi NT sama dengan delta TN T A kurang BN T delta T D T dikurangi delta T. Oleh karena T sama dengan M delta T dan NMT sama dengan M delta T, dengan M sama dengan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, maka persamaan 7 menjadi NM tambah 1 dikurangi NM sama dengan NM
A delta T dikurangi B delta Tn M kurang 1. Di mana NM ditambah 1 sama dengan jumlah populasi pada M tambah 1. Unit NM sama dengan jumlah populasi pada M unit. Dan NM kurang 1 sama dengan jumlah populasi pada M kurang 1 unit. Penyederhanaan dari persamaan 7 ditulis sebagai N ditambah 1 dikurangi NM sama dengan NM lambda dikurangi delta N M dikurangi 1. Dengan lambda sama dengan A delta T ditambah beta dikurangi B delta T. Untuk menyelesaikan persamaan 9 ini akan dilakukan dengan menggunakan proses linearisasi. Linearisasi dilakukan dengan menggunakan metode perturbasi. Jadi kesimpulannya, berdasarkan pembahasan mengenai model pertumbuhan logistik dengan waktu tunda, dapat disimpulkan bahwa penundaan dalam pertumbuhan populasi yang mengikuti model pertumbuhan logistik menyebabkan terjadinya osilasi sehingga mempengaruhi kestabilan di sekitar titik kesetimbangan. Secara umum, semakin besar waktu tunda dalam pertumbuhan populasi menyebabkan ketidakstabilan terhadap pertumbuhan. Dalam hal ini terjadi ledakan populasi dengan populasi dapat berkurang sehingga akhirnya mengalami kepunahan.